Kak Raditya. Bayu? Kak Raditya, hari ini adalah hari kebebasanmu. Mari ku ajak kamu makan. Nggak perlu. Aku mau menemui ayah. Baik. Ayo. Kak Raditya, kenapa kamu bebas lebih awal? Bukannya masih ada setahun lebih ya? Raditya Evan, hasil tes kesehatanmu sudah keluar. Kanker stadium akhir. Atasan mengizinkanmu berobat di luar dan mengobati penyakitmu. Aku masih bisa hidup berapa lama lagi? Kata dokter, selama tubuhmu nggak kena guncangan berat, mungkin masih beberapa bulan. Tapi kalau kena guncangan berat, mungkin cuma beberapa hari. Karena berkelakuan baik, hukumannya dipotong setahun. Kak, boleh aku tahu kenapa dulu kamu pakai uang perusahaan? Jangan bilang gara-gara kekurangan uang kamu adalah peretas nomor 1 di dunia. Kalau kamu mau uang, gak mungkin memakai uang perusahaannya Kak Ayu, kan? Ayah kenapa? Raditya, aku pakai uang perusahaan buat main saham. Semuanya rugi total. Jangan sampai aku masuk penjara. Nanti akan mempengaruhi Ayu. Aku mau kamu gantiin aku untuk dihukum. Ayah. Raditya, aku mohon padamu. Sekarang kamu dan Ayu belum resmi menikah. Kalau kamu masuk penjara, nggak bakal mempengaruhi dia. Aku janji, nanti pas kamu keluar, saham perusahaan bakal aku simpan untukmu. Biar aku saja. Ayah berdiri dulu. Tapi ayah, masalah ini jangan kasih tahu Ayu. Jangan kasih tahu Ayu, nanti dia akan sangat membencimu. Kalau saja Ayu tahu, dengan sifatnya, dia pasti gak akan membiarkanku menggantikan ayah di penjara. Semua usaha dia selama ini akan sia-sia. Tapi, Raditya, masa kamu sendiri yang harus tanggung semua beban? Nanti pas aku keluar, aku akan jelasin ke dia. Kembalikan uangnya. Ayo kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Dasar pencuri tidak tahu diri. Kembalikan uangnya. Kenapa kamu pakai uang perusahaan buat main saham? Kamu tahu nggak? Dana itu sangat penting buat aku dan buat perusahaan. Maaf. Aku benci kamu. Kak Raditya, Kak Ayu akan segera menikah. Kakak tahu? Aku sudah dengar. Bagaimana Kak Ayu? Kakak mau menemui dia? Kak Raditya, aku beritahu kamu. Aku sering melihat Kak Ayu melamun sendirian di kantor. Asal kamu minta maaf, pasti dia akan memaafkanmu. Nggak perlu. Kak Raditya, sejak kamu masuk penjara, Bibi Susi entah kenapa bertengkar dengan Paman Edi, terus jatuh sakit dan meninggal. Setelah itu Paman Edi kena guncangan mental. Setiap hari kayak orang linglung, gak kenal siapa-siapa. Ayah, Raditya, ini kamu. ayah, Raditya. ayah, Raditya. ayah. Raditya. Raditya. Ini saham yang ayah janjikan untukmu. Saham ini. Ambillah. Raditya Evan? Lima tahun lalu kamu pakai uang perusahaan buat main saham. Membuat ibuku marah dan meninggal. Membuat ayahku menjadi gila. Sekarang dia sudah begini, kamu masih mau bohongi dia untuk tanda tangan surat pengalihan saham. Kamu masih manusia.
Kak Ayu, kamu salah paham. Bukan Kak Raditya. Kamu Raditya Evan. Selama tubuhmu nggak kena guncangan berat, mungkin masih beberapa bulan. Kak Raditya. Ini suamimu kan? Tadi satu pukulan itu, aku minta 50 juta. Gak keterlaluan kan? Kamu bilang apa? Dia. Tadi itu harga teman. Harusnya satu pukulan, aku bisa minta 200 juta. Hah? Baik. Aku nggak nyangka, Raditya. Kamu memakai trik kotor yang kamu pelajari di dalam penjara. Jangan bertele-tele lagi. Cepat bayar. Bayar sekarang! Aku nggak mau harga teman. Di kartu ini ada 600 juta. Satu pukulan 200 juta. Kamu masih berutang 2 pukulan lagi. Bocah, ini pukulan kedua. Kamu yakinnya lumayan juga. Masih ada 1 pukulan lagi. Ayo bangun. Ayo bangun. Kak Raditya. Baiklah. Ayo. Kali ini kenapa nggak muntah darah lagi? Sudah habis. 600 juta itu cukup nggak? Kalau kurang, ku tambahkan lagi. Baiklah. Ayo. Cukup! Aku peringatkan kamu. Jangan dekati ayahku. Pergi. Pergi! Kak Raditya. Kak Raditya. Kak Raditya. Kak Raditya, ada apa denganmu? Kak Raditya. Dokter! Dokter! Kamu sudah sadar? Kondisimu sekarang sangat parah. Sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuh. Awalnya masih bisa bertahan sebulan, tapi tubuhmu kena pukulan lagi. Sekarang paling lama cuma 3 hari. Aku mengerti. Di mana saudaraku? Sedang bayar administrasi. Kamu istirahat saja ya? Dokter, aku mohon, tolong rahasiakan kondisiku. Baik. Kak Raditya, akhirnya kamu bangun juga. Kamu bikin aku takut. Tapi aku kan baik-baik saja. Kak Raditya, sebenarnya kamu nggak perlu salahin Kak Ayu. 5 tahun ini dia juga kesulitan. Akhir-akhir ini perusahaannya Kak Ayu diserang peretas. Dia sampai sangat stres. Bukannya aku suruh kamu diam-diam bantu dia. Kenapa masih bisa kena serangan peretas? Aku selalu membantu Kak Ayu. Tapi kali ini masalahnya beda. Setelah AI perusahaan Kak Ayu rilis, dunia langsung heboh. Kepentingan modal asing jadi terganggu. Sekarang semua peretas di dunia bersatu menyerang grup Larasati. Aku sendirian nggak sanggup nahan. Semua peretas di dunia. Iya. Tapi aku nggak sanggup. Kamu kan bisa, Kak Raditya. Kamu kan peretas nomor 1 di dunia, si Dewa X. Oh ya, Kak Raditya, ini ponsel peretasmu. Kak Ayu selama 5 tahun ini terus mencoba menghubungimu. Dia ingin kamu gabung ke perusahaannya. Aku nggak berani balas. Ayo, aku sudah janji padamu. Selamanya akan mencintaimu, melindungimu. Gak akan kubiarkan siapapun melukaimu. Dewa X sudah membalasku. Dia mau bantu grup Larasati. Syukurlah. Kalau Dewa X turun tangan, pasti masalah serangan peretas bisa diselesaikan. Aku harus kembali ke kantor dulu. Hei, ayo. Aku temenin kamu. Nggak perlu. Aku akan kembalikan 600 jutamu. Selain itu, sudahlah.
Pak, kondisinya sangat parah. Awalnya masih bisa hidup sebulan, tapi hari ini dipukul 3 kali. Sisa beberapa hari. Sistem pertahanan grup Larasati masih memakai buatanku di 5 tahun lalu. Kalau mau desain ulang sistem, setidaknya harus seminggu. Buat versi sederhananya dulu saja. Pergi ke ruang server grup Larasati, tanamkan di server mereka. Pasti bisa melawan serangan peretas. Waktuku tersisa 3 hari lagi. Raditya sedang apa? Kamu sudah sakit begini, masih saja bekerja. Dokter Lydia, ada nggak cara lain supaya aku bisa hidup lebih lama? Seminggu saja cukup. Kamu... Rumah sakit kami baru menciptakan sebuah obat. Kalau disuntik, sel kanker bisa berhenti 3 hari. Setiap orang maksimal cuma boleh 2 kali suntik. Tapi setelah disuntikkan obat ini, badanmu akan merasakan sakit yang luar biasa. Sebagai dokter, aku menyarankan kamu di sisa waktu ini, lakukan saja hal yang ingin kamu lakukan. Hidup lebih lama apa gunanya? Ada gunanya, sangat berguna. Terima kasih, Dokter Lydia. Halo, Bayu. Tolong siapkan semuanya, karena malam ini aku mau ke ruang server grup Larasati. Kak Raditya, sudah masuk belum? Sudah. Baik. Sistem pengawasan grup Larasati paling lama bisa dimatikan 5 menit. Kak, kamu harus cepat ya. Sudah cukup. Bu Ayu, ada orang yang mematikan sistem deteksi inframerah masuk ke ruang server perusahaan. Akhir-akhir ini memang ada yang mencuri data inti grup Larasati. Akhirnya orang ini tertangkap juga. Kunci kantor sekarang juga. Ada yang lagi meretas data inti perusahaannya Ayu. Untung aku datang. Kalau enggak, dia bisa berhasil. Aku sudah menanam sistem pertahanan baru, jadi mereka nggak akan bisa masuk lagi. Kak Raditya, waktu hampir habis. Cepatlah. Masih ada 10 detik lagi. Cepat tangkap dia. Aku mau melihat siapa yang berani mencuri rahasia grup Larasati. Raditya Evan, ternyata kamu. Aku benar-benar gak menyangka. Kamu gagal menipu ayahku di rumah sakit buat dapatkan saham. Sekarang malah beraninya datang mencuri data rahasia grup Larasati. Apa? Raditya Evan? Bukannya dia dulu korupsi aset perusahaan dan masuk penjara? Dulu Bu Ayu sudah baik padanya. Dia malah korupsi aset perusahaan. Nyaris buat grup Larasati bangkrut. Sekarang malah balik mau mencuri data. Dasar manusia sialan. Kak Raditya, kamu ketahuan ya? Cepat jelaskan ke Kak Ayu. Kamu bantu dia meningkatkan sistem perusahaan. Raditya, dulu kamu sudah mencelakai Ayu. Masih belum cukup. 5 tahun di penjara. Kamu gak berubah sama sekali. Sudah keluar masih mau mencelakai Ayu lagi. Benar-benar gak punya hati. Pukul saja. Dia memang pantas dipukul. Iya, orang kayak gitu lebih parah dari hewan. Pantas dipukul. Berhenti! Ayu, jangan tahan aku. Aku mau hajar dia. Aku bilang berhenti. Ayu, aku... Tamparan barusan, anggap saja itu bonus, hah? Raditya, kamu sungguh membuatku jijik. Bu Ayu, lebih baik lapor polisi. Jangan lapor polisi. Kenapa Bu Ayu? Dia lagi mencuri data rahasia perusahaan kita.
Biarkan dia pergi. Bu Ayu, kenapa biarkan dia pergi? Aku bilang biarkan dia pergi. Membiarkanku pergi? Sudah pergi. Close my eyes, I need you now. 小只的需要，眼泪记得你一切，瞬间停在永远。 Pak Hendra, kamu periksalah berapa banyak data rahasia yang berhasil dia curi. Baik, Bu Ayu. Kenapa bisa? Sistem pertahanan perusahaan ternyata malah ditingkatkan. Hah? Bu Ayu, lihatlah. Sistem pertahanan perusahaan baru saja ditingkatkan. Dan juga apa? kode sistem pertahanan ini sama sekali nggak kupahami. Tapi efisiensi menangkal serangannya sangat kuat. Apa maksudnya? Jadi begini. Dulu setiap hari perusahaan kita diserang 1 juta kali oleh peretas. Kita cuma bisa blokir 900.000 kali. Itu sudah maksimal. Sekarang dengan sistem ini, diserang ratusan juta sehari pun bisa ditangkal dengan mudah. Dengan sistem ini, pasti pembuatnya adalah peretas terbaik yang ada di dunia. Tapi mau meningkatkan sistemnya harus masuk ke ruang server dulu. Belakangan ini yang masuk ke ruang server kayaknya cuma Raditya. Raditya Evan? Nggak mungkin. Nggak mungkin itu Raditya Evan. Sebenarnya kamu atau bukan? Sebenarnya kamu atau bukan? Aku sudah membuat sistem pertahanan baru buat perusahaanmu. Bisa tingkatkan keamanan 100 kali lipat. Jadi nggak perlu khawatir soal serangan peretas. Tapi sistemnya belum lengkap. 6 hari lagi, aku akan kirim versi lengkapnya kepadamu. Oh iya, barusan aku menemukan ada orang yang mau mencuri data rahasia perusahaanmu. Sudah kuhalangi. Ternyata Dewa X yang kerjakan. Benar juga. Mana mungkin Raditya Evan. Orang kayak dia. Mana mungkin mau melakukan semua ini demi aku. Dewa X, aku mau ajak ketemuan untuk berterima kasih. Boleh nggak? Gak perlu. Aku setuju membantumu karena ada yang minta tolong. Ada yang minta tolong? Aku ingat Raditya dulu juga bisa sedikit ilmu peretas. Jangan-jangan Dewa X, orang itu namanya Raditya. Bukan. Itu ayahmu. Aku kenal dengan ayahmu. Dulu pernah janji untuk menjagamu. Halo? Halo, ini dari rumah sakit. Kamu tahu nggak? Kalau nggak cepat dibawa ke sini, kamu sudah mati. Dan kenapa kamu terluka lagi? Padahal sisa waktumu tinggal sedikit. Sekarang mungkin nggak bisa bertahan sampai malam ini. Dokter Lydia, aku mau pakai cara itu agar bisa hidup lebih lama. Kamu sudah gila. Kalau pakai suntikan itu rasa sakitnya luar biasa. Aku masih ada urusan yang belum selesai. Aku belum boleh mati. Baik, aku paham. Aku akan temui guruku.
Ayah. Raditya. Raditya. Raditya, ini saham yang ayah janjikan padamu. Ambil. Ambil saja. Ayah, ini kemauanku. Aku kena kanker. Hidupku nggak lama lagi. Aku mau lakukan satu hal terakhir buat Ayu. Raditya. Maaf ya. Maafkan ayah. Maafkan ayah, Raditya. Maaf sekali lagi, Raditya. Ayah, Kamu sudah yakin? sudah. Ayah, ayah ada apa? Hah? Kenapa Ayu datang? Enggak, aku nggak boleh bersuara. Kalau enggak semuanya akan ketahuan. Ayah, Raditya. ayah. Kenapa ayah terus menyebut namanya? Apa ayah sudah lupa? Dia yang membuat ayah begini. Juga dia yang buat ibu meninggal. Dan buat aku menderita. Aku nggak paham kenapa ayah masih terus mengingat dia. Raditya. Kalau kamu suntik ini, bisa bertahan 3 hari. Setelah 3 hari harus suntik lagi. Tapi sekali disuntik, rasa sakitnya akan menyakitkan. Kamu yakin mau suntik? Sel kankermu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Lydia bilang kamu kerja terus demi orang yang kamu cintai. Padahal kamu sendiri sudah sekarat, tapi masih mau menahan rasa sakit ini. Cuma agar bisa hidup beberapa hari. Coba kamu pikir, untuk apa kamu melakukan ini? Orang yang harusnya sudah mati, tapi demi orang yang dicintai, rela menahan sakit yang luar biasa demi hidup beberapa hari lagi. Seberapa besar cintanya kepada kekasihnya. Kalau Raditya bisa mencintaiku setengah saja, mungkin kami nggak akan menjadi begini. Terakhir kali aku tanya, kalau kamu suntik ini, kamu akan tersiksa. Kamu yakin mau suntik? Raditya, Raditya. Ayah, ayah ada apa? Hari ini ayah kenapa? Ayah, kenapa terus menyebut namanya? Ayah, Raditya. 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 너를 볼 수 있을까? 스쳐 지나갈 Maaf Nona, tolong jangan mengganggu dokter. maaf ya, aku cuma mau lihat saja.
Untuk mengurangi rasa sakit, aku sudah kasih obat penghilang rasa sakit. Tapi efeknya cuma bertahan sebentar. Istirahatlah. Dokter, dia rela menahan sakit demi orang yang dia cintai. Tapi sampai sekarang orang yang dia cintai belum menjenguknya. Apa menurutmu ini layak? Apa dia orangnya? Mana orangnya? Raditya. 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 Ayah, Raditya. ayah, Raditya nggak di sini. Kenapa ayah terus memanggil dia? Ayo, kepala rumah sakit bilang penyakit Maman bisa diobati. Benarkah, Pak Sandi? Penyakit ayahku sungguh bisa disembuhkan. Kami sudah menciptakan obat baru. Obat ini khusus buat penyakit ayahmu. Obatnya sekarang ada di mana? Tapi sekarang belum ada. Masih kurang satu bahan terakhir. Kalau mau dimurnikan, harus gunakan alat khusus. Alat itu di mana? Berapapun harganya, akan aku beli. Itu juga alasanku mencari kalian. Alat ini namanya ekstraktor foton pulsa. Dikembangkan oleh grup Pratama untuk membuat material kuantum. Lab kami pernah mencoba meminjamnya, tapi selalu ditolak. Jadi maksudnya, asalkan bisa pinjam alat itu, penyakit ayahku pasti bisa sembuh. Benar. Grup Pratama adalah perusahaan terbesar ketiga di dunia. CEO-nya Rani Pratama. Juga orang yang susah diajak bicara. Mau sesulit apapun, dan harus bayar harga berapapun, aku pasti akan pinjam alat itu untuk sembuhkan ayahku. Kebetulan Bu Rani sekarang lagi ada di rumah sakit kita. Kalau Bu Ayu sudah membulatkan tekad, coba saja Ibu Ayu pinjam. Rani Pratama? Raditya, nggak kuduga masalah grup kami selama 3 tahun bisa kamu selesaikan sendirian. Sistem komputer kuantum tinggal selangkah lagi. Beri aku waktu seminggu lagi. Tapi sebelum itu, aku harus pulang ke kota Jisan untuk mengurus masalah. Aku juga nggak tahu kenapa ayah mendadak memanggilku pulang. Sebenarnya ada urusan apa? Asal bisa selesaikan penelitian sistem ini, kamu akan menjadi penyelamat grup Pratama. Juga penyelamatku. Bu Rani, Presdir Grup Larasati Ayu Larasati ingin bertemu. Sekarang dia ada di luar kamar Anda. Grup Larasati yang mana? Karena kecerdasan buatannya rilis, lalu diserang oleh para peretas dunia Grup Larasati. Kita kerjasama dengan mereka. Karena bisnisnya nggak terlalu nyambung, jadi kita dengan Grup Larasati nggak ada kerjasama, Bu. Kalau begitu tolak saja. Bu Rani, Anda masih kepikiran soal si Dewa X ya? Anda sudah mencarinya 5 tahun. Iya, sudah 5 tahun. Raditya, kamu sebenarnya di mana? Selama 5 tahun ini aku terus mencarimu. Setelah kamu balik ke kota Jisan, sebenarnya apa yang terjadi? Bu Ayu, Bu Rani karena alasan kesehatan nggak bisa menerima tamu. Bu Lestari, aku cuma butuh beberapa menit dengan Bu Rani. Nggak akan mengganggu dia beristirahat. Mohon maaf. Tapi kalau kalian bisa menemukan si Dewa X itu, mungkin ini bisa ada perubahan. Ayah, tenang saja. Aku kenal baik dengan Rani. Aku akan pinjam alatnya. Penyakitmu pasti bisa disembuhkan. Raditya, kenapa kamu di sini? Kamu pasti datang lagi untuk rebut hak saham Paman Edi, ya kan? Raditya, kamu memang gak punya hati. Waktu menangkapmu di ruang server, harusnya waktu itu aku memenjarakanmu. Kamu juga tahu, orang yang baru keluar penjara susah cari kerja. Aku harus cari cara buat dapat uang, kan? Hah? Kamu! Hentikan! Raditya, jangan buang tenaga lagi.
Meskipun ayahku tanda tangan, memangnya kenapa? Sekarang tanda tangannya sudah nggak punya kekuatan hukum lagi. Aku tetap harus mencoba. Siapa tahu berhasil kan? Hari ini aku akan mengajarmu. Cukup! Suruh dia pergi. Aku nggak mau lihat dia lagi. Dengar baik-baik, bocah. Kalau lain kali aku melihatmu mengganggu Ayu atau Paman Edi, aku akan membunuhmu. Pergi! Ayu, cepat hubungi Dewa X. Asal dia mau bantu, Paman Edi bisa diselamatkan. Oh ya, itu Ayu. Presdir Grup Larasati, Ayu Larasati. Baiklah, dia cari aku buat apa? Obat baru yang diciptakan rumah sakit sepertinya juga sangat penting buat Ayu. Dia cari Anda untuk meminjam ekstraktor foton pulsa milik kita. Alat itu dipakai buat riset komputer kuantum. Raditya nggak bisa ditemukan. Riset sistem komputer kuantumnya tertahan di langkah terakhir. Ekstraktor foton pulsa nggak boleh rusak lagi. Mulai sekarang, siapapun yang mau pinjam, semua harus ditolong. Rani Pratama. Raditya Evan! Kamu baik-baik saja? Cepat panggil dokter! Nggak masalah. Untuk sementara, belum mati kok. 5 tahun. Aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Selama 5 tahun kemana saja? Apa yang terjadi? Kenapa kamu menjadi begini? Aku di penjara 5 tahun. Baru saja keluar. Di penjara? Benarkah? Oh ya, sistem komputasi kuantum itu sudah selesai belum? Kami sudah berusaha 5 tahun. Aku juga sudah cari banyak orang. Tapi nggak ada yang bisa mengerjakan langkah terakhirnya. Jadi aku terus mencarimu. 2 hari. Beri aku 2 hari. Aku akan bantu kamu selesaikan. Tapi barusan kamu sampai muntah darah. Itu nggak seberapa. Tapi aku punya satu permintaan. Kamu pinjamkan ekstraktor foton pulsa untuk dipakai grup Larasati. Baiklah. Ayu, Dewa X belum bisa dihubungi. Kata Pak Sandi, kondisi Paman Edi semakin parah. Kalau obat baru belum keluar dalam seminggu, penyakit Paman Edi nggak akan bisa disembuhkan lagi. Semuanya gara-gara si Raditya itu. Sejak dia keluar dari penjara, berkali-kali datang mengganggu Paman Edi. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Paman Edi, itu nggak akan memaafkan Raditya. Aku coba minta tolong ke Bu Rani lagi. Tapi 2-3 hari ini kamu setiap hari ke sana. Bahkan nggak bertemu dengan Bu Rani. Ayah itu satu-satunya keluargaku. Sekecil apapun peluangnya, aku nggak akan menyerah. Ayo, aku temani kamu. Kulihat wajahmu kelihatan lebih segar. Kesehatanmu sepertinya sudah membaik. Di dalam sini ada seluruh sistem komputer kuantum. Kamu selesaikan secepat ini. Kamu sudah banyak membantuku. Aku harus bagaimana membalasmu? Ini kartu hitam tambahanku. Nggak ada batasnya. Untukmu. Itu kan Rani Pratama dari grup Pratama. Kenapa Raditya bisa bersamanya? Flash disk? Beberapa hari lalu, Raditya menyelinap ke ruang server mencuri data rahasia grup Larasati. Pria ini demi uang menjual data rahasia ke Rani Pratama. Bukannya kita sudah pakat sebelumnya? Kamu cuma perlu tepati janji saja. Soal kartu hitam ini, aku nggak butuh. Raditya mencuri dan menjual data perusahaan. Kali ini aku sudah menangkapmu. Kamu mau jelasin apa lagi? Sisa hidupmu mau dihabiskan di penjara. Ayo, aku... Raditya, begitu keluar penjara, kamu selalu buat ayahku semakin stres, membuat penyakit ayahku semakin parah. Sekarang beraninya menjual data perusahaan. Apa bagimu uang sangat penting?
Uang memang barang bagus. Raditya, sekarang kamu sungguh membuatku merasa nggak mengenalimu lagi. Ayo, jangan omong kosong dengannya. Biar aku hajar dia. Berhenti! Bu Rani, namaku Reza Mahendra dari keluarga Mahendra di kota Jisan. 3 tahun lalu, kita pernah bertemu di sebuah pesta. Kamu adalah Ayu Larasati, kan? Benar. Bu Rani, beberapa hari ini aku memang ingin menemui Anda, tapi Anda selalu... Ekstraktor foton pulsa bisa aku pinjamkan sekali untukmu. Cuma, aku mau tahu syaratnya. Alatnya bisa dipinjam tanpa biaya. Tapi kalian harus... Alatnya bisa dipinjam tanpa biaya. Nanti sekretarisku akan menghubungi kalian. Oh iya, di dalam flash disk ini bukan data rahasia grup Larasati. Aku nggak tertarik dengan grup Larasati. Ayo kita pergi. Ayo, syukurlah. Pasti karena kegigihanmu mengharukan Bu Rani. Makanya Bu Rani mau pinjamkan. Sekarang Paman Edi bisa segera sembuh. Raditya! 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 Dokter, bagaimana keadaannya? Kenapa dia bertengkar lagi? Dia benar-benar gak peduli dengan nyawanya. Suntikan ini masih bisa beri dia waktu 3 hari. Raditya, kenapa nggak beritahu aku tentang kondisimu? Kamu mati-matian menyelesaikan sistem komputer kuantum itu. Semua ini demi Ayu. Padahal dia sudah begitu padamu. Apa itu sepadan? Raditya. Kamu sudah tahu semuanya. Dokter bilang, kamu cuma punya waktu 3 hari. Menangis untuk orang yang akan mati gak ada gunanya. Kenapa nggak beritahu dia yang sebenarnya? Biarkan dia sekarang benci aku. Setelah aku mati, dia gak bakal terlalu sedih. Tolong bantu aku. Aku butuh satu komputer. Aku cuma punya 3 hari. Waktuku gak banyak. Masih kurang sedikit lagi. Aku mohon, beri aku waktu sedikit lagi. Raditya. 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 Ayah, ayah ada apa? Raditya. Ayo, Ayah, ayo, ayo, Raditya. ayo. Syukurlah. Akhirnya rumah sakit berhasil mengembangkan obatnya. Penyakit Paman Edi sebentar lagi bisa sembuh. Raditya! Ayah. Minum air dulu. Pelan-pelan. Ayah. Ayo. Syukurlah, Paman Edi akhirnya sadar. Raditya di mana? Ayah, Raditya yang sudah mencelakaimu. Kenapa baru sadar langsung cari dia? Paman Edi, Raditya setelah keluar dari penjara gak ada perubahan. Kamu sama sekali gak tahu apa yang sudah dia lakukan. Dia bukan cuma... Raditya sekarang gimana? Ayo, Paman Edi baru saja sadar. Jangan terlalu emosi. Dia masih di rumah sakit. Raditya. Aku mau temui Raditya. Paman, Ayah! Ayah!
Setelah Raditya keluar dari penjara, dia nggak berubah sama sekali. Bukan cuma mau menipu saham milik ayah saja, tapi juga mencuri data penting perusahaan. Dia itu benar-benar sampah. Sebenarnya ayah cari dia untuk apa? Ini semua salahku. Bikin kalian salah paham sama dia. Raditya itu anak baik. Nanti kalau ketemu dia, aku akan memberitahu kebenarannya pada kalian. Raditya, kamu nggak apa-apa? Bertahanlah. Aku akan cari Dr. Jack. Gak perlu lagi. Waktuku sudah hampir habis. Lagi pula, urusanku juga sudah selesai. Sekarang waktunya istirahat. Suntikan itu terlalu sakit. Setelah aku meninggal, tolong berikan flash disk ini kepada Ayu. Bilang saja kalau ini dari Dewa X. Semua masalah tentang aku, tolong rahasiakan ya. Minggir. Bu Rani sudah perintahkan. Selain dokter, gak boleh ada siapapun yang masuk ke kamar ini. Bu Rani, Rani Pratama, kenapa aku nggak tahu dia dekat dengan Raditya sampai bisa suruh pengawal menjaga? Raditya ini memang hebat juga, karena begitu cepat bisa dekat dengan Bu Rani. Raditya, Paman Edi mau menemuimu. Cepat keluar sekarang juga. Bu Rani, Ada apa ini? Kalian nggak tahu ini rumah sakit? Bu Rani, aku nggak tahu Anda ada di dalam. Tadi sikapku untuk Raditya bukan buat Anda. Raditya bilang hanya mau menemui Pak Edi. Pak Edi, silakan masuk. Ayah. Aku benar-benar nggak tenang kalau ayah pergi sendirian. Paman Edi, Raditya itu masih mengincar saham yang Anda pegang. Raditya. Sudah saya bilang, Raditya nggak mau bertemu kalian. Bu Rani, aku nggak tahu hubungan Anda dengan Raditya. Tapi Raditya itu adalah penipu. Dia itu pernah gelapkan uang perusahaan, terus dipenjara 5 tahun. Aku lebih memahami dia daripada kalian berdua. Raditya. Ayah, Kenapa kamu begini? ayah, Semua ini salahku. 5 tahun lalu, kalau saja aku gak minta kamu gantiin aku masuk penjara, Ayu gak akan salah paham padamu. Semua sudah ayah salahku. hentikan. Bukan begitu. Aku gantiin ayah masuk penjara. Itu kemauanku sendiri. Sekarang aku mau beritahu Ayu kebenarannya. Aku mau selesaikan salah paham di antara kalian. Ayah. Waktuku nggak banyak lagi. Kalau sekarang ayah beritahu Ayu, dia malah makin sedih. Lebih baik biarkan dia terus membenciku. Jadi, meski aku mati nanti, dia nggak akan terlalu sedih. Tapi kamu baik-baik saja. Kenapa bilang kematian? Ayah, aku kena kanker. Mungkin bisa mati hari ini. Ayah, menurutku Reza Mahendra orang baik. Ayah, jodohkan saja mereka berdua. Dengan begini, ada yang bisa bantu Ayu menanggung beban, biar dia nggak terlalu berat. Raditya, aku bersalah padamu. Aku bersalah padamu. Sudah begitu lama, jangan-jangan terjadi sesuatu pada Paman Edi. Raditya, semoga kamu masih punya hati nurani. Jangan bohongi ayahku. Ayah, Paman Edi, Paman baik-baik saja? Aku gak masalah. Aku kena kanker. Mungkin bisa mati hari ini. Ayo kita pergi, Paman. ayo. Paman Edi, minumlah. Ayah bilang setelah ketemu Raditya akan ceritakan kebenarannya pada kami. Jadi apa kebenarannya?
5 tahun lalu, Raditya. Ayah, waktuku nggak banyak lagi. Kalau sekarang ayah beritahu Ayu, dia malah makin sedih. Apa yang kalian lihat, itulah kenyataannya. Apa yang kalian lihat, itulah kenyataannya. Aku sudah tahu. Raditya itu memang orang yang demi uang bisa melakukan apa saja. Sekarang dia dekat dengan Rani Pratama. Pasti juga karena uang. Setelah aku sadar, rasanya badan ini sudah gak sekuat dulu. Sekarang satu-satunya keinginanku adalah melihat kamu menikah dan punya anak. Kalau ibumu masih hidup, dia juga pasti ingin kamu menemukan seseorang yang bisa diandalkan. Menurutku Reza orang baik. Dia menjagamu. Bagaimana kalau menikah dengannya? Paman Edi, tenang saja. Aku pasti akan menjaga Ayu dengan baik. Gak akan membiarkan dia tersakiti. Ini permintaan terakhir Raditya. Aku harus memenuhinya. Ayah, sekarang perusahaanku sedang berkembang pesat. Aku juga belum kepikiran soal itu. Maaf ya. Tolong berikan ini kepada Bayu. Di dalamnya ada data yang dia butuhkan. Bantu aku kembali. Baiklah. Raditya! Ayu! Ayu! Ayu. Ada apa denganmu? Ada perlu apa? Oh. Aku juga tahu apa yang Paman Edi bilang tadi memang agak kurang pas. Tapi dia juga demi kebaikanmu. Sekarang kamu lagi nggak ingin memikirkan ini. Gak masalah. Aku bisa menunggu. Berapa lama pun boleh. Reza Mahendra, Iya. kamu janji padaku. Nanti jaga ayahku dengan baik. Aku akan menikah denganmu. Ayu, aku menunggu hari ini selama 3 tahun. Cincin ini juga sudah kubawa selama 3 tahun. Tenang saja, aku bersumpah pasti akan menjaga Paman Edi dengan baik. Ayu, maukah kamu menikah denganku? Baik. Ayu, aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Raditya, ternyata Ayu. Ini bagus. Pak Edi berjanji padamu untuk menjodohkan mereka. Mereka langsung melakukannya. Itu tandanya Ayu sudah gak mencintaimu. Aku merasa kasihan padamu. Dia nggak salah. Reza Mahendra juga nggak salah. Jadi maksudmu yang salah itu aku? Nggak ada yang salah. Aku hanya bisa menyalahkan takdir yang kejam. Aku pasrah. Kamu terlihat tenang sekali. Padahal wanita yang kamu cintai bersama orang lain. Kamu gak sedih sama sekali. Gimana aku nggak sedih? Hatiku sakit sekali. Raditya! 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 Ayu, ada apa? Lagi lihat apa? Nggak ada. Ayo pulang.
Raditya! 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 Dokter! Dokter! Biar aku saja. Raditya, bangunlah. Bukankah kamu masih ada urusan yang belum selesai? Raditya! Ayo bangun, Raditya! Ayo, ayah. Semua barang sudah aku bereskan. Ayo kita pergi. Ayo. Reza, kalian tunggu sebentar di bawah ya. Aku mau periksa keadaannya Raditya. Ayah, lebih baik kita barengan saja. Kebetulan aku juga mau undang Raditya untuk datang ke pernikahanku dan Ayu. Baik. Ayo. Bodoh. Aku sangat ketakutan. Kupikir kamu sudah mati. Aku bisa merasakan. Gak akan bertahan sampai malam ini. Jangan ngomong gitu. Raditya. Ayah, Hari ini aku keluar dari rumah sakit. Kamu... ayah, itu kabar baik. Ayah seharusnya senang. Kamu benar. Aku memang seharusnya senang. Aku cuma ingin melihatmu saja. Ayah, ayo kita pergi. Melihat dia hanya buat sial. Oh iya Raditya, aku mau undang kamu dan Bu Rani datang ke pernikahanku dan Ayu. Selamat ya, tapi sepertinya aku gak bisa datang. Kamu juga tahu, Ayu gak mau lihat aku. Kenapa? Kamu merasa malu? Raditya, aku gak peduli apa niatmu. Pokoknya kamu harus datang ke pernikahanku. Anggap ini utangmu padaku. Baiklah, nantinya aku akan datang bersama Rani. Kamu nggak apa-apa? Kenapa nggak biarin aku bicara? Lihat sikap Ayu tadi, menyebalkan sekali. Maaf ya, Nona Rani. Jangan marah. Tapi, kenapa kamu janji padanya buat datang ke pernikahan? Kamu tahu sendiri, kamu sebenarnya nggak bisa datang. Ayu itu keras kepala dengan sifatnya itu. Kalau aku nggak janji, pasti dia akan mengatakan yang lebih kasar. Aku takut gak kuat dengarnya. Kadangkala aku sangat iri pada Ayu. Dia sama sekali nggak sadar betapa bahagianya dia. Kebahagiaan yang begini, aku malah nggak mau. Lalu kenapa nggak beritahu dia yang sebenarnya? Sebenarnya, aku sangat ingin memberitahu dia kebenarannya. Aku tahu kamu mau bilang apa. Kalau Ayu tahu kebenarannya, dia pasti akan menyesal dan kasihan padaku. Tapi itu buat apa? Kamu nggak takut mati? Siapa bilang gak takut mati? Tapi takut juga percuma. Yang masih hidup, hiduplah sebaik mungkin. Yang akan mati, tinggal tunggu mati saja. Kamu kelihatan masih santai. Oh iya, sepertinya aku gak bisa datang ke pernikahan Ayu. Aku mau minta tolong padamu. Tolong siapkan satu hadiah untuk dia. Hadiah apa? Yang paling dia suka. Suamiku, ini hari ulang tahunmu. Ini semua aku yang lipat sendiri. Dengan penuh cinta dari aku. Biar bisa jaga kamu selalu aman. Terima kasih istriku. Sayang, aku mencintaimu. Tapi kita sudah setua ini. Bukankah ini agak kekanak-kanakan? Sama sekali nggak kekanak-kanakan. Ini semua aku yang lipat sendiri. Dengar ya, nanti pas kita menikah, kamu harus buatkan aku sebanyak 999 burung bangau kertas. Kalau enggak, aku nggak akan memaafkanmu. Sebanyak itu, tangan suamimu bisa sangat pegal. Kamu bilang apa? Coba ulangi. Aku janji, nanti pas kita menikah, aku akan melipat sendiri sebanyak 9.999 burung bangau kertas untukmu. Nah, ini lumayan.
Penipu. Raditya, kamu itu penipu. Sialan. Aku nggak akan mencintaimu lagi. Raditya, aku sungguh gak tega lagi melihat Ayu sesedih ini. Maaf Raditya, yang dulu aku janjikan padamu, aku akan mengingkarinya. Aku mau memberitahu semuanya kepada Ayu. Kalau enggak, setiap hari rasanya hati ini sakit sekali. Ayu, aku mau bicara padamu. Ayu, aku mau bicara padamu. Ayah mau bicara apa? Aku... Ayo, semua detail pernikahan sudah aku siapin semuanya. Tanggalnya aku tentuin 3 hari lagi. Coba kamu. Ayu, ada apa? Kenapa menangis? Ayah, Ayu kenapa? Nggak masalah. Kalian ngobrol saja. Raditya, kamu benar. Reza memang sungguh mencintai Ayu. Kalau memberitahunya, Ayu pasti semakin sedih. Tapi, kamu sendiri yang menderita. Ayu, ada apa denganmu? Aku nggak masalah. Hanya teringat hal-hal yang nggak menyenangkan saja. Syukurlah kalau begitu. Ayu, semua detail pernikahan sudah aku siapin semuanya. Coba kamu pikirkan, kita mau menikah, kenapa kamu buru-buru? Sampai aku hari ini seharian keliling terus. Kita juga sudah nggak muda lagi. Menikah itu cuma formalitas saja. Lebih cepat selesai lebih baik kan? Apa yang kamu bicarakan? Bagiku kamu itu selamanya 18 tahun. Ada-ada saja. Raditya, kamu keterlaluan. Aku dokter sangat sibuk. Kamu malah menyuruhku melipat 1000 bangau kertas ke kanak-kanakan. Aku ini Presidir Grup Pratama, malah mengajakku melipat bangau kertas bersamanya. Aku ingin meninjunya. Maaf ya, nanti aku traktir kalian makan es krim. Aku ini sudah mau mati, jadi bantulah aku. Sudah diam, jangan bicara omong kosong. Bisa nggak jangan selalu bicara kematian? Bukan mau buat kalian sedih, tapi aku merasa waktuku nggak lama lagi. Aku juga nggak tahu apa aku bisa menyelesaikan semuanya. Ini hadiah pernikahan yang mau kamu kasih ke dia. Tapi kenapa harus 9.999? Maaf. Kami sudah berusaha. Dokter Lydia, aku butuh bantuanmu untuk satu hal. Bu Rani mengundangku ke sini, ada urusan apa? Di sini terdapat sistem pertahanan jaringan grup Larasati yang diperbarui. Pemberian Dewa X yang harus kuserahkan padamu. Kamu juga kenal Dewa X? Kalau nggak kenal, kenapa aku dengan tanpa syarat meminjamkanmu ekstraktor foton pulsa tanpa bayaran? Ternyata dia. Bu Rani, apa Bu Rani tahu dia di mana? Bisa nggak bawa aku ketemu dia? Aku ingin berterima kasih. Kamu nggak akan ketemu dia lagi. Bu Rani, lusa adalah hari pernikahanku dengan Reza. Ini undangannya. Semoga Bu Rani berkenan hadir. Satu lagi, ini buat Raditya. Tolong bawakan padanya. Aku pasti datang. Bu Rani, sebagai ucapan terima kasih aku ingatkan Anda. Raditya itu bukan orang baik. Dia itu hanyalah seorang pria sialan. Jangan sampai Anda tertipu. Pak Reza, lama gak ketemu. Iya, Selamat lama gak menempuh ketemu. hidup baru Lama ya. gak Terima kasih. Silakan masuk. Iya. Bu Rani,
Selamat ya. Terima kasih sudah datang ke pesta pernikahan kami. Bu Rani, kenapa Raditya nggak datang bersamamu? Dia nggak bisa datang. Jangan-jangan dia malu buat datang. Meski dia dulu sudah melakukan banyak hal yang menyakiti Ayu. Tapi sekarang aku dan Ayu sudah menikah. Hal-hal yang dulu itu kami juga nggak mau permasalahkan lagi. Bu Ayu, Raditya nggak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Bu Rani, sepertinya kamu benar-benar sudah dibohongi. Kamu sama sekali nggak tahu, dulu dia itu... Sudahlah, aku kesini juga ada urusan lain. Meski Raditya nggak bisa datang, tapi dia minta aku memberimu hadiah. Dia masih bisa siapkan hadiah buat aku? Ini hadiah yang dia siapkan untukmu. Nanti pas kita menikah, kamu harus lipatkan aku sebanyak 999 burung bangau kertas. Kalau enggak, aku nggak maafin kamu. Sebanyak itu? Tangan suamimu bisa sangat pegal. Kamu bilang apa? Coba ulangi lagi. Aku janji, nanti pas kita menikah, aku akan melipat sendiri sebanyak 9.999 burung bangau kertas untukmu. Kenapa dia memberiku semua ini? Aku juga nggak tahu. Tapi yang mau aku bilang, semua burung bangau kertas ini dia lipat satu persatu. Apa maksud Raditya? Kenapa diberikan burung kertas sebanyak ini? Dengan apa kamu berikan aku ini? Kenapa? Sekarang dengan apa kamu memberiku semua ini? Ayu, ada apa denganmu? Kenapa dia nggak datang sendiri? Kenapa harus kamu yang bawa ke sini? Aku sudah bilang, dia nggak bisa datang lagi. Semua barangnya sudah aku bawa ke sini. Aku pamit dulu. Dia nggak berani datang kan? Dia takut. Dia tahu sendiri apa saja yang sudah dia lakukan kepadaku, makanya dia takut kan? Raditya sudah meninggal. Omong kosong. Dia itu memang sialan. Mana mungkin dia mati semudah itu? Kamu pasti membohongiku. Untuk apa aku membohongimu? Beberapa hari yang lalu dia masih baik-baik saja di rumah sakit. Mana mungkin dia mati semudah itu? Nggak mungkin. Ayu, kamu tenang dulu. Bu Rani, bukan kami nggak percaya padamu. Tapi semua orang di sini tahu Raditya itu punya karakter seperti apa. Demi merusak pernikahanku dan Ayu, dia pura-pura mati. Hal seperti itu pasti bisa dia lakukan. Iya, Bu Rani. Aku nggak tahu kenapa kamu ikut-ikutan dia berakting. Tapi kamu bilang dia sudah mati. Itu sama sekali nggak masuk akal. Pura-pura mati. Berakting. Raditya, semua yang kamu lakukan ini, apakah sepadan? Ayu, kamu tahu nggak? Kadang aku sungguh iri kepadamu karena ada pria yang begitu mencintaimu. Demi kamu, dia rela meninggalkan segalanya. Demi kamu, nyawanya pun dia nggak peduli. Siapa orang yang kamu maksud? Tentu saja aku, Ayu. Mana mungkin Raditya? Benar juga. Raditya. Mana mungkin demi aku dia rela meninggalkan segalanya. Bahkan nyawanya sendiri. Bu Rani, apa maksudmu menatapku begitu? Karena orang yang kumaksud itu adalah Raditya. Rani Pratama, omong kosong. Kalau kamu sebut orang lain, mungkin aku nggak keberatan. Tapi Raditya, dia itu adalah pria sialan. Selama ini, apa saja yang dia lakukan kepada Ayu, kamu juga tahu sendiri. Apa saja yang sudah dia lakukan, kamu nggak tahu semuanya. Demi kamu, Ayu, demi kamu, dia sudah mengorbankan banyak hal. Bu Rani,
Anda bilang demi aku dia sudah banyak berkorban. Kalau begitu aku mau tanya, demi aku, apa yang sudah dia lakukan? Bu Rani, aku nggak tahu bagaimana Raditya menipumu, tapi percayalah padaku, Raditya adalah seorang pria sialan. Setelah aku meninggal, tolong berikan ini pada Ayu. Bilang saja, ini dari Dewa X. Semua masalah tentang aku minta, tolong rahasiakannya. Raditya sialan, aku terpaksa harus rahasiakan. Menyebalkan. Sudahlah, yang penting barangnya sudah aku bawa ke sini. Nggak ada yang perlu dibicarakan lagi dengan kalian. Aku pamit dulu. Bu Rani, Bu Ayu, masih ada masalah? aku mau minta bantuan sama kamu. Bantuan apa? Merepotkanmu. Kembalikan semua burung bangau kertas ini pada dia. Bilang padanya, sekarang dia gak pantas memberiku ini. Aku sudah bilang, dia sudah mati. Bu Rani, menurutmu aku akan percaya? Aku gak mengerti kenapa kamu ikut-ikutan dia acting. Tapi kebohongan seperti ini, menurutmu aku bisa percaya? Jenazahnya ada di kamar mayat rumah sakit. Kalau kamu gak percaya, silakan cek sendiri. Gak mungkin. Aku gak percaya. Kamu bohong kan? Kamu membohongiku. Mana mungkin dia sudah meninggal? Dia itu pria sialan. Mana mungkin dia mati begitu saja? Bu Rani, hari ini adalah hari pernikahan aku dan Ayu. Raditya memintamu membohongi kami pergi ke kamar mayat rumah sakit tempat sial begitu. Apa sebenarnya maunya dia? Jenazah Raditya ada di kamar mayat rumah sakit. Sore ini akan dikremasi. Ini kesempatan terakhirmu melihatnya. Aku gak percaya. Sekarang aku akan telepon Raditya. Ini. Raditya, Raditya, dasar sialan. Bukankah kamu mau merusak pernikahanku? Kemarilah. Datang langsung kemari. Kayu. Ini aku, Bayu. Bayu. Raditya di mana? Suruh dia jawab telepon. Kak Raditya. Kak Raditya sudah keluar, ponselnya ketinggalan. Bayu. Aku tanya padamu. Raditya sudah meninggal? Beritahu aku, Raditya sudah meninggal? Mana ada, Kayu. Apa yang kamu pikirkan? Kak Raditya sehat, mana mungkin meninggal. Aku masih ada urusan, nanti kita bicara lagi. Kak Raditya, aku sudah turuti kemauanmu. Aku nggak bilang kamu sudah meninggal. Kak Raditya. Bu Rani, kebohongan gak masuk akal ini gak akan berhasil. Bu Rani, bukankah tindakanmu ini agak keterlaluan? Sebelum meninggal, Raditya minta aku berikan ponselnya pada Bayu. Kalau kalian masih nggak percaya, kalian bisa hubungi rumah sakit. Pastikan data kematian milik Raditya. Iya, aku berjanji pada Raditya untuk nggak beritahu kamu soal kematiannya. Dia takut kamu sedih, takut kamu tersakiti, tapi aku nggak tahan. Kenapa? Kenapa dia sudah melakukan banyak hal untukmu sampai mati pun masih disalahpahami oleh kamu? Bahkan masih saja disebut sialan olehmu. Apa maksudmu? Kenapa aku nggak percaya dia beneran sudah meninggal? Halo? Halo, rumah sakit umum. Halo? Tolong bantu periksa apakah ada pasien bernama Raditya Evan yang meninggal di rumah sakit kalian. Tunggu sebentar. Memang ada pasien yang bernama Raditya Evan yang meninggal di rumah sakit kami. Raditya Evan laki-laki 65 tahun, meninggal karena stroke parah. Usia 65 tahun. Usia 65 tahun, bukan Raditya Evan. Baik, terima kasih. Bu Rani, Anda nggak merasa akting Anda dengan Raditya sangat gak masuk akal? Kalian ke rumah sakit mencari nama orang yang persis untuk pura-pura mati. Tapi kalian gak kepikiran, rumah sakit pasti catat datanya dengan jelas. Iya, Raditya Evan memang sudah meninggal. Tapi yang meninggal
Raditya Evan yang berusia 65 tahun. Kasihan sekali Raditya Evan. Sampai sudah meninggal pun gak ada yang mau percaya dia. Ini sudah cukup. Aku gak mau ganggu pernikahan kalian lagi. Bu Rani, Raditya itu memang hanyalah seorang pria sialan. Dia cuma peduli dengan uang. Dalam hal apa kamu menyukai dia? Semua yang Raditya Evan lakukan untukmu, aku benar-benar merasa kasihan padanya. Bu Rani, selama ini Raditya selain menyakiti Ayu, apalagi yang dia pernah lakukan buat Ayu? Kalau Raditya benar-benar sudah mati, berarti takdir ini adil. Baguslah. Kalau kematian Raditya membuat kalian merasa senang, menurutku kalian gak perlu melihat dia untuk terakhir kalinya. Bu Ayu, aku doakan kalian harmonis selamanya. Ayu, ini pasti sandiwara menjijikan dari Raditya. Kita jangan terpengaruh olehnya. Hari ini, hari pernikahan kita. Berbahagialah. Ayu, Ayah, Ayah, Raditya di mana? Bukankah sudah aku suruh kalian kirim undangan ke dia? Kenapa dia belum datang? ayah. Kenapa ayah setiap hari selalu menyebut Raditya? Hari ini pernikahanku dengan Reza. Untuk apa dia datang ke sini? Mau bikin rusuh? Raditya bukan orang seperti itu. Ayah, dia hampir membunuh ayah. Kenapa masih saja membelanya? Raditya itu, dia... Ayah, sudahlah. Ayu, kondisi ayah juga nggak bagus. Jangan banyak bicara, ya. Ayah, undangannya memang sudah kami kirim ke Raditya. Tapi dia datang atau enggak, bukan kita yang atur. Sekarang juga telepon Raditya. Hari ini aku harus ketemu dia. Ayah nggak bakal ketemu lagi. Dia sudah meninggal. Apa? Ayah, Itu, Ayu, sekarang ayah masih dalam masa pemulihan. Kamu sabarlah padanya. ayah. Hari ini ayah nggak bisa ketemu Raditya. Dia sudah suruh orang sampaikan kalau dia sudah meninggal. Ayah, Apa? Raditya sudah meninggal. Rumah sakit. Antar aku ke rumah sakit. ayah. Ini semua hanya trik Raditya saja. Antar aku ke rumah sakit. Baik, Ayah. Kita segera antar ayah ke rumah sakit. Tapi tenang saja, dia pasti belum meninggal. Raditya. Dia memang sejak awal waktunya gak lama lagi. Ayah, maksud ayah, Raditya benar-benar sudah meninggal. Jenazah Raditya Evan dikremasi 30 menit lagi. Raditya, kenapa kamu gak nungguin ayah? Masih banyak yang mau kukatakan padamu. Ini Raditya Evan. Aku gak percaya. Dia itu pria sialan. Orang seperti dia, mana mungkin mati semudah itu? Meski semua manusia sudah mati, dia pasti gak akan mati. Kalian berdua katakanlah, trik apa lagi yang kalian lakukan dengannya? Aku gak percaya. Ini gak mungkin Raditya Evan. Raditya, berhenti pura-pura. Bangun sekarang juga. Jangan pura-pura lagi. Raditya, kamu... Bangun sekarang juga. Ayo bangun, bangun sekarang juga. Raditya sudah meninggal. Bangunlah. Ayu,
Aku tahu kamu masih punya perasaan padanya. Tapi Raditya itu sialan. 5 tahun lalu, dia pakai uang perusahaan buat pribadi. Grup Larasati hampir bangkrut. Bahkan membunuh Bibi Susi. Paman Edi juga jadi gila selama 5 tahun. Meski dia sudah mati, itu memang karmanya. Dia sama sekali nggak pantas untuk kamu tangisi. Raditya, kamu masih mau aku tutupin semuanya. Tapi bagaimana aku tega membiarkanmu setelah mati? Masih dituduh seperti ini. Tadi kamu bilang Raditya itu sialan. Tapi 5 tahun lalu, Raditya yang menggantikan aku masuk penjara. Kalau para investor tahu aku yang pakai uang perusahaan, itu juga akan menyeret Ayu. Aku mau kamu gantiin aku untuk dihukum, mau kan? Ayah, tadi ayah bilang apa? 5 tahun lalu, yang memakai uang perusahaan buat main saham, itu aku. Aku takut akan menyeretmu. Makanya aku minta Raditya gantiin aku masuk penjara. Waktu ibumu tahu kebenarannya, ibumu bertengkar dengan ayah, terus meninggal. Sebenarnya ayahlah yang sialan itu. Waktu ayah sadar kembali, yang ingin kulakukan adalah memberitahu kalian semua kebenarannya. Tapi Raditya melarangku. Katanya biar kamu terus membenci saja. Dengan begitu, setelah dia meninggal, kamu gak akan terlalu sedih. Ayah, beritahu aku, ini gak benar kan? Beritahu aku, ini gak benar. Semua ini salah ayah. Enggak. Ayo. Jangan sentuh aku. Kenapa gak beritahu aku? Tapi setelah dia keluar dari penjara, menyusup ke ruang server grup Larasati, mencuri data rahasia perusahaan. Kalau bukan karena kita berhasil menangkap dia, perusahaan kita pasti sudah dijual olehnya. Kayu. Raditya menyusup ke grup Larasati untuk memasang sistem pertahanan di server. Kalau bukan karena Raditya, grup Larasati mungkin sudah dihancurkan oleh peretas. Gak mungkin. Yang meningkatkan sistem pertahanan adalah Dewa X. Aku punya riwayat percakapan dengan Dewa X. Bukan dia orangnya. Bayu, kamu masih saja tetap membelanya, hah? Tapi Raditya adalah Dewa X itu. Apa? Sistem pertahanan grup Larasati. Alat yang dipinjam dari grup Pratama. Ini semua ulahnya. Raditya dipenjara selama 5 tahun. Selama itu juga Dewa X menghilang 5 tahun. Begitu dia keluar, aku bisa menghubunginya. Ternyata benar-benar dia. Benar. Raditya adalah Dewa X. Flash disk ini dia juga yang minta aku berikan padamu. Tapi aku benar-benar gak menduga. Kamu di rumah sakit gagal menipu ayahku buat mendapatkan saham. Sekarang malah beraninya mencuri data rahasia perusahaanku. Raditya. Raditya, dulu kamu sudah mencelakai Ayu. Masih belum cukup. 5 tahun di penjara, kamu gak berubah sama sekali. Sudah keluar masih mau mencelakai Ayu lagi. Benar-benar gak punya hati. Pukul saja, dia memang pantas dipukul. Iya, orang kayak gitu lebih parah dari hewan, pantas dipukul. Ayu, aku... Kenapa? Kenapa kamu gak bilang padaku? Saat Raditya keluar dari penjara, sebenarnya masih bisa bertahan 1-2 bulan. Tapi karena terus-menerus terluka, demi menyempurnakan sistem pertahanan grup Larasati, Raditya menyuntikkan obat baru dari rumah sakit untuk memperpanjang hidupnya. Dokter bilang saat disuntik obat itu, rasanya menyakitkan. Dan aku juga baru tahu. Kalau kamu suntik ini, bisa bertahan 3 hari. Setelah 3 hari harus suntik lagi. Tapi sekali disuntik, rasa sakitnya akan menyakitkan. Kamu yakin mau suntik? Sel kankermu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Padahal kamu sendiri sudah sekarat. Tapi masih mau menahan rasa sakit ini. Cuma agar bisa hidup beberapa hari. Coba kamu pikir, untuk apa kamu melakukan ini? Ternyata
ternyata orang itu adalah kamu. Kenapa kamu gak biarkan aku tahu kebenarannya? Setidaknya, aku bisa menemanimu saat kamu kesakitan. Kamu gantikan ayahku masuk penjara. 5 tahun di penjara. Raditya, bagaimana kamu lalui 5 tahun ini? Aku memang pernah marah padamu. Selama ini aku gak pernah menjengukmu sama sekali. Tapi kamu tahu gak, aku benci padamu selama 5 tahun. Tapi setiap saat aku juga selalu memikirkanmu. Ayo. Sampai Raditya sudah meninggal, kami tidak boleh memberitahumu. Dia cuma gak mau kamu terlalu sedih. Kamu harus tegar. Jangan sia-siakan kebaikan Raditya padamu. Jujur saja, aku sungguh iri padamu. Kamu punya pria yang sangat mencintaimu, tapi Raditya sekarang sudah meninggal. Kamu harus bangkit kembali. Kak Ayu, aku ini mungkin gak pandai bicara, tapi aku yakin Kak Raditya juga gak mau melihatmu begini. Ayu, aku... Reza, maaf ya, aku gak bisa menikah denganmu. Tidak masalah. Aku hormati keputusanmu. Raditya, sebagai seorang pria, aku cukup kagum padamu. Keluarga Raditya Evan, giliran jasadnya untuk dikremasi. Nona Ayu, bukankah Pak Edi sudah pulang? Kenapa Anda... Aku datang menjenguk teman. Teman? Raditya, sialan. Aku sudah bilang padamu jangan terluka lagi. Tapi kamu tetap keras kepala. Kamu kenal Raditya? Aku dokter yang mengurus Raditya Evan. Tentu aku kenal. Kamu juga kenal dia? Aku adalah istrinya. Apa? Jadi kamu orang yang dia cintai? Jadi kamu orang yang dia cintai? Ternyata kamu. Iya, aku. Ternyata kamu. Nona Ayu, aku mau tanya padamu. Raditya sakit selama berhari-hari. Kenapa kamu sama sekali nggak pernah menjenguknya? Kamu tahu seberapa dia menderita. Penyakitnya sudah sangat parah. Setiap hari begitu bangun, langsung bekerja di depan laptop. Di atas laptop ini, gak tahu sudah berapa kali dia muntahkan darah. Apa kamu tahu? Raditya sebenarnya bisa hidup beberapa bulan, tapi waktu itu di ruangan ini juga, dia berkelahi dengan orang. Kena pukul beberapa kali, organ dalamnya rusak, sel kanker langsung menyebar. Waktu itu dia hampir gak selamat. Aku nggak mau harga teman. Di kartu ini ada 600 juta. 1 pukulan 200 juta. Kamu masih berutang 2 pukulan lagi. Bocah, ini pukulan kedua. Kamu aktingnya lumayan juga. Masih ada 1 pukulan lagi. Ayo bangun. Ayo bangun. Kak Raditya, Baiklah. Ayo. Kali ini kenapa nggak muntah darah lagi? Sudah habis. 600 juta itu cukupnya. Kalau kurang, ku tambahkan lagi. Baiklah. Ayo. Cukup! ayo Kak.
Aku peringatkan kamu, menjauhlah dari ayahku. Pergi. Pergi! Nona Ayu, kamu jangan terlalu bersedih. Raditya sudah meninggal. Oh iya, hadiah dari Raditya untukmu sudah kamu terima belum? Hadiah apa? Burung bangau kertas. Suatu hari Raditya mengajakku dan juga Burani untuk melipat semua selama 1 malam. Melipat 9.999 bangau kertas untukmu. Tanganku hampir pegal. Dari awal pacaran, semua janjimu sudah kamu tepati. Tapi aku malah selalu salah paham padamu. Saat dia selesai melipat bangau kertas terakhir, dia langsung... Raditya, Nona Ayu, kamu tahu nggak? Sebenarnya aku iri padamu. Kamu bahkan nggak tahu Raditya sudah banyak berkorban untukmu. sekarang aku baru tahu semuanya. Tapi sudah terlambat. Kamu jangan terlalu bersedih. Raditya pernah bilang, yang sudah meninggal ya sudah. Orang yang masih hidup harus menjalani hidup dengan baik. Jangan terlalu dipikirkan. Si sialan itu masih santai. Dokter Lydia, saat Raditya meninggal, apa dia merasa sakit? Dia sempat disuntikan obat perpanjang hidup. Suntikan itu membuat dia setiap detik harus menahan rasa sakit yang gak bisa dibayangkan. Waktu meninggal, lebih sakit lagi. Semua salahku. Ini salahku. Maaf, ini semua salahku. Semua salahku. Nona Ayu, Nona Ayu, cepat tolong. Ada apa denganmu? Kalau aku mati, kamu juga mati. Bisa nggak hidup dengan baik? Raditya, suamiku, aku sudah tahu. Aku sudah tahu semuanya. Maaf, aku yang salah paham. Dasar bodoh. Nggak perlu minta maaf. Kenapa kamu gak beritahu aku? Kenapa kamu gak bilang apa-apa sama aku? Lihatlah. Aku tahu kalau kamu tahu pasti kamu akan sedih. Bahkan aku mati pun gak tenang. Lebih baik nggak bilang apa-apa ke kamu. Maaf. Suamiku, tunggu aku. Aku akan menemuimu. Jangan berniat begitu. Ayo Larasati, hiduplah dengan baik. Jaga ayah dengan baik. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Jangan pergi, Raditya. Ayo, kamu membuat ayah panik. Ayah, di mana Raditya? Di mana Raditya? Tadi aku baru saja melihatnya. Raditya sudah meninggal. Gak begitu, Ayah. Tadi aku baru saja melihat Raditya. Percaya sama aku, Ayah. Aku sungguh melihatnya. Ayo, aku tahu kamu sedih. Tapi Raditya sudah meninggal. Kak Ayu, kalau Kak Raditya melihatmu seperti ini, dia pasti juga akan sedih. Terimalah kenyataannya. Aku mau menemui dia. Ayo. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Dia menungguku! Lepaskan aku! Ayah, Raditya sedang menungguku. Ayo. Jangan begini. Ayah mohon padamu. Ayo, aku mohon. Jangan begini, Raditya sudah meninggal. Kak Ayu, aku mohon tenanglah. Enggak, dia menungguku. Dia sungguh menungguku. Ini semua salahku. Kalian lepasin aku. Aku mohon biarin aku pergi menemui dia. Dia sangat ketakutan. Dia pasti menungguku. Ayo. Lihat dirimu sekarang seperti apa? Bertingkah berlebihan begini. Menurutmu Raditya mau melihat kamu seperti ini? Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Karena Raditya belum benar-benar mati. Maksudmu apa? Apa maksudnya Raditya belum benar-benar meninggal? Iya, Bu Rani. Apa maksud dari ucapanmu?
Raditya sudah meninggal. Apa maksudnya belum benar-benar meninggal? Sebelum Raditya meninggal, aku minta Dokter Lydia bantu aku satu hal. Aku minta dia membekukan sejumlah sperma Raditya. Awalnya aku berpikir, dengan teknologi bayi tabung bisa memberinya seorang anak. Dengan begitu, dia nggak akan putus keturunan. Sperma beku. Kabar baiknya adalah, meski kondisi tubuh Raditya sangat buruk, tapi spermanya masih memenuhi standar pembekuan, jadi bisa disimpan. Tapi, ini diambil setelah Raditya meninggal. Bisa berhasil atau enggak ada yang bisa menjamin. Bu Rani menyumbang banyak uang ke rumah sakit kami. Dia bilang kalau berhasil, anaknya akan dia rawat. Bu Rani, terima kasih. Aku ini istrinya. Aku ingin memberinya seorang anak. Kamu nggak perlu begini. Raditya memang benar. Dia memang lebih cocok untukmu. Seumur hidupku, satu-satunya yang kucintai cuma Raditya. Dulu aku memang salah paham padanya. Aku yang bersalah padanya. Reza, maaf ya. Gak masalah, Ayu. Sebenarnya, aku cukup iri pada Raditya. Tapi aku juga kagum padanya. Dokter Lydia, tolong bantu aku. Aku ingin memberinya seorang anak. Kalau kamu bisa kejar aku beri kejutan. Tunggu! Kamu kenapa? Kamu? Ayo kejar aku. Kalau bisa nanti aku kasih hadiah. Baik, tunggu saja. Raditya, jangan menakutiku. Kamu... Ayu, maukah menikah denganku? Raditya, kamu benar. Yang sudah meninggal ya sudah. Yang masih hidup harus menjalani hidup dengan baik. Dokter Lydia sudah berjanji padaku. Katanya pasti akan membantuku mengandung anakmu. Menurutmu, kalau anak ini lahir, dia akan lebih mirip denganmu atau mirip denganku ya? Tapi jangan sampai mirip denganmu. Gak mau ceritakan apa-apa padaku. Kamu memendam semua masalah. Lebih baik mirip denganku. Dengan begini, gak punya perasaan, baru bisa hidup bahagia seumur hidup. Kayu. Dulu Kak Raditya menitipkan ini kepadaku. Dia bilang kalau suatu hari kamu sudah tahu kebenarannya, dia minta aku berikan surat ini kepadamu. Ayu, aku berharap kamu gak pernah melihat surat ini. Lagi pula lebih mudah merelakan yang dibenci daripada merindukan seseorang. Selama 10 tahun, aku gak pernah berhenti mencintaimu. Tapi saat aku divonis kanker stadium akhir dan dapat izin berobat, aku sadar aku gak boleh buang waktumu lagi. Saat kita pacaran, aku janji akan menjagamu seumur hidupku. Tapi saat itu aku gak tahu. Setiap orang punya umur yang berbeda-beda. Hidupku terlalu singkat. Akhirnya aku cuma bisa menjadi orang yang lewat dalam hidupmu. Lupakan aku ya. Tanpa kamu, dengan apa aku bahagia? Dasar Kembalikan uangnya. Ayo, kembalikan uangnya. kami. Kembalikan Dasar uangnya. gelisah. Kenapa kamu pakai uang perusahaan buat main saham? Apa kamu tahu dana ini bagiku dan bagi perusahaan itu penting sekali? Maaf. Aku benci padamu.
Ibu angkat. Anak baik, kamu rindu padaku nggak? Rindu. Nando memang baik. Aku sangat menyayangimu. Mwah. Nggak terasa, Nando sudah besar. Iya. Nando, bersujudlah pada ayahmu. Ibu, apa ini ayahku? Benar, dia adalah ayahmu. Ingat, namanya Raditya Evan. Ibu! Ibu, akhirnya aku masuk di universitas tempat ayah dulu kuliah. Oh iya Bu, Paman Bayu bilang sekarang kemampuan peretasku sangat hebat. Dia juga memberiku kode sandi akun X yang dulu pernah dipakai ayah. Ini memang dicetak dari satu cetakan. Ibu angkat dan kakek juga sering bilang begitu. Katanya aku sama ayah memang sangat mirip. Sama-sama tampan. Ayahmu tetap lebih tampan. Ibu mencintai ayah, pasti ibu bilang ayah lebih tampan. Aku akui, kalau ayah memang sedikit lebih tampan dariku. Raditya, aku berhasil membesarkan anak kita menjadi anak yang hebat. Raditya, aku sangat merindukanmu.